Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa channel Al-Hasan rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita dan keluarga kita beserta kaum muslimin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa dengan rekan kita Kang Zaki dari Bandung. Kumaha? Alhamdulillah. Abdi Damang. Abdi Damang. Abdi itu apa tuh? Abdi saya. Oh, abdi saya. Kirain abdi hamba. Ya, oh, dari bahasa Arab itu berarti ya? Iya. Masya Allah. Ya, ini kearifan lokal yang perlu dijaga ini. Nah, iya benar. Ya, ada sedikit nyambung dengan bahasa Arab. Tapi teman-teman semuanya di sini, kedatangan Zaki di sini tentunya tidak sekedar duduk di sini, tapi kita mau membahas, yaitu dengan tema atau tajuk yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin, yaitu seputar pembatal keislaman. Sebagaimana toharoh ada pembatalnya, ada pembatal wudhu, ada pembatal tayamum, ya, ada pembatal sholat, nah, ada pembatal haji. Nah, begitu juga Islam. Keislaman seseorang akan batal disebabkan orang Islam tersebut, si muslim tadi, melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya Islam seseorang. Oleh karena itu, dalam podcast kita kali ini, kita akan mengkaji ya buku yang sangat bermanfaat, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang berisi 10 pembatal keislaman yang disusun oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, di mana di dalam buku ini beliau memaparkan kepada kita secara detail bagaimana seorang bisa terjerumus ke dalam pembatal keislaman. Ya, buku ini namanya Nawaqidul Islam. Nawaqid dia jamak dari naqid. Naqid itu isim fa'il kalau dalam ilmu sharaf dari naqada yanqudu. Apa itu naqada yanqudu? Maknanya adalah yang membatalkan. Ya, wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Janganlah kalian membatalkan aiman. Aiman itu yamin, sumpah. Ya, maka janganlah kalian membatalkan sumpah kalian. Maka nawaqid adalah pembatal, ya, pembatal keislaman. Taib. Nah, kurang lebih dari pemaparan yang singkat ini, ya, Kang Zaki ada yang mau ditanya nggak mengenai hal ini? Gini ya, Ustaz, kan kita nih beragama Islam ya. Seperti yang dibicarakan tadi bahwasanya toharoh bisa batal dan sebagainya. Terus Islam kita pun bisa batal. Iya. Dengan sebab-sebab tertentu ya. Ya. Nah, kan ada pembatal Islam, ada namanya Islam, ada namanya iman. Nah, apakah pembatal Islam atau pembatal Islam iman itu sama atau gimana itu? Baik. Pembatal Islam itu juga pembatal iman. Mau jadi nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Jadi sama. Ya, apakah pembatal Islam itu juga pembatal iman? Hanya saja, ya, bahwa orang yang batal Islamnya, batal imannya, dia terkadang masih menampakkan sebagai seorang Islam. Ya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, padahal hatinya sudah batal imannya. Namun secara lahiriah dia masih menampakkan Betul, Islam gitu. Sebagaimana kaum munafik. Munafik itu kan izharul Islam, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Munafik datang kepada Nabi SAW, ya, bilang, innaka la Rasulullah. Allah sebutkan, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang munafik kepada engkau, wahai Nabi, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Itu ucapan iman, bukan? Iya. Ucapan Islam.
Ya, namun itu hanya di mulut semata. Ya, wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Allah sudah mengetahui engkau adalah rasulnya. Dan Allah mempersaksikan munafik itu pendusta. Nah, ini urgensinya mengetahui jenis-jenis pembatal keislaman. Makanya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di 10 pembatal keislaman ini mencakup bagian-bagian penting, tidak hanya pembatal di lisan saja. Tapi juga dari aspek yang lain. Gitu, Zaki. Nah, Tadi disebutkan 10 itu. iya. Nah itu apakah 10? Kok bisa disebut 10 gitu? Kenapa nggak 7 atau berapa gitu? Harus 10? Apakah? Gimana itu? 10 itu bukan pembatasan. Arti pembatal keislaman itu banyak. Sampai-sampai ulama Syafi'iyah membuat kitab namanya Al-Ilam bi Qawatil Islam. Itu memuat 400 pembatal keislaman. 400. Namun dari 400 ini nanti akan bermuara kepada 10 induk. Nah, 10 induk. Misalkan di kitab Al-Ilam bi Qawatil Islam, siapa yang menghina jenggot dia kafir. Siapa yang menghina sholat dia kafir. Siapa yang mengolok-olok azan dia kafir. Siapa yang mengolok-olok gunting kuku yang sunnah Rasulullah dia kafir. Nah, itu mengkerucut kembali kepada salah satu pembatal keislaman di buku ini, yaitu di pembatal ke-6 mengenai hukum istihza biddin, mengolok-olok agama. Satu aja. Ya, jadi 10 pembatalan ini nggak pengkhususan. Banyak 400, tapi semua bermuara kepada 10 pembatal ini. Jadi ini 10 ini asalnya. Asalnya itu apa kalau bahasa kita? Pokoknya. Pokoknya. Oh, iya. Cabang-cabangnya banyak. Gitu, Zaki. Ada lagi yang mau diobrol nih sebelum kita masuk nih, penting ini materinya. Terus misalkan nih, kita kan nggak tahu 10 itu rinciannya seperti apa gitu. Nanti kita akan sebutkan ini. Ya, misalkan kita salah, ada orang jatuh ke salah satu. Misalkan dia menyamakan agama yang satu dengan yang lain. Contohnya gimana tuh? Misalkan ya kita kan agama Islam ya. Kita punya Tuhan sendiri. Ya. Lalu orang lain tuh bilang dia, agama Islam sama agama Kristen atau Yahudi itu sama-sama baik, sama-sama punya surga masing-masing. Nah, berarti menyamakan agama Islam dengan agama yang lain. Lah kalau gitu buat apa agama ini dibuat bermacam-macam gitu kan? Nah, itu kalau dia punya keyakinan seperti itu berarti telah batal imannya gitu. Ya. Gimana, San? Nanti akan ada disebutkan di pembatal ketiga mengenai man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhabahum kafara. Siapa yang tidak menyatakan kekafiran non muslim, musyrik, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, sama-sama benar. Iya. Karena sekarang nih, zaman sekarang ngeri nih. Rahmatan lil alamin dibawa kepada pemahaman sesat. Semua agama benar. Iya, benar. Nah, itu batal Islam. Kalau menyatakan semua agama baik, semua agama rahmat, batal Islamnya. Kayak punya begitu. surga masing-masing gitu. Ya itu batal Islamnya. Kayak begitu. Surga udah jelas. Uiddat lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Nggak ada untuk orang agama ini, agama itu, nggak ada. Ya, mereka semua di neraka. Nah, jadi ini mesti diyakini. Gitu, Zaki. Kalau misalnya ada orang punya pemahaman seperti itu, terus dia pengen tobat, gimana caranya, San? Kalau pengen tobat, dia bisa tobat. Ya, artinya selama dia masih hidup, dia masih bisa tobat. Tapi kalau dia tidak tobat sampai matinya, Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kalau dia punya keyakinan itu, kemudian dia tobat, masih bisa nggak? Ya, kalau dia tobat pada Allah dengan tobat yang nasuha. Ya, fa in tabu wa aslahu. Ya, fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakat fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka tobat dari kesyirikan, kekufuran tersebut, salat, menegakkan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a."
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, bahwasanya melampaui batas menzalimi diri mereka sendiri, janganlah mereka itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Yang penting dia bertobat. Ya, dia bertobat. Jangan sampai dia mati dalam keadaan murtad. Wa may yartad minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun wa huwa kafirun. Siapa yang murtad dari agamanya, dia mati dari atas kemurtadan, maka dia kafir. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran. Banyak sekali ayat ini. Ini di hadapan saya ada kitab yang bagus, yaitu Durusun fi Syarah Nawaqidil Islam. Ya, karya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini. Ya. Nah ini, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir setelah keimanan mereka, dia murtad, kemudian bertambah kekufurannya, maka Allah tidak terima taubat mereka. Ya, yang penting ketika dia tahu itu dia batal Islamnya, dia segera untuk bertobat. Nah, untuk bertobat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan Allah terima tobatnya. Tapi kalau orang yang murtad, tidak taubat, mati, bertambah kekufurannya, ya, tambah ngeyel, tambah apa? Ah, itulah orang yang dikatakan murtad dunia akhirat itu. Ya, di dunia dia kufur, di akhirat dia kufur. Gitu. Kan ada misalkan beberapa teman kita gitu ya, mereka itu secara akhlak baik gitu, secara akhlak baik tapi beda agama ya. Kan kita kalau biasanya dengan akhlak baik kita mudah terpesona gitu kan, entah dengan Ini temannya laki apa cewek? ya, dua-duanya ada sih. Oh, dua-duanya. Terpesonanya yang laki yang cewek? Laki-laki kan dengan kebaikan akhlaknya. Oh, gitu. Kalau dengan perempuan dilarang. Ya, dia beda agama ya. Beda agama, tapi sering tuh nyumbang tuh pemain sepak bola kayak siapa? Ronaldo. Sumbang gajinya buat gali sumur. Gali sumur orang non muslim apa muslim? Muslim. Nah, kita kan terpesona, wah masa dia dengan kebaikannya gitu masa di neraka sih? Nah, gitu. Yang jadi pertanyaan itu. Iya. Nah, sekarang Allah sudah tegaskan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya dan di akhirat dia merugi. Adapun kebaikannya Allah akan balas di dunia cash. Oh, berarti walaupun Iya. dia kafir, Allah balas di dunia. oh dapat balas. Ya. Allah balas di dunia, di akhirat enggak. Kenapa? Ada yang mencegah kebaikan dia diterima, yaitu apa? Kekufurannya. Dia baik, dia jahat. Jahatnya kenapa? Tidak mau tunduk kepada agama Allah. Allah sudah ciptakan dia, Allah beri rezeki kepada dia. Allah beri dia kehidupan. Malah dia nyembah selain Allah. Ini jahat. Akhlaknya baik gak? Enggak. Akhlak terbaik yang pertama akhlak kita kepada Allah. Baru akhlak kepada sesama makhluk. Ya, iya benar. Taib. Nanti kita terusin deh Jaki. Ini dari tadi Pak Pardi udah gini-gini aja. Maksudnya apa ya Pak? Iya, betul. Ya nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Insya. Ya wabillahi taufiq wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.